Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 28 berita hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Kita mulai dari berita pertama. Perjalanan indah itu akhirnya sampai di ujung. Walid Regragui mengumumkan mundur dari kursi pelatih tim nasional Maroko lewat pesan perpisahan di media sosial. Padahal kisahnya luar biasa. Maroko melaju hingga semifinal Piala Dunia 2026, pertama bagi tim Afrika dan Arab. Dalam periode itu, mereka mengoleksi 35 kemenangan dan sempat naik ke peringkat 8 dunia. Akhir ceritanya datang setelah kalah dari tim nasional Senegal di final Africa Cup of Nations 2025. Usai era Regragui, Maroko kini punya nahkoda baru di bangku pelatih. Maroko sempat berada di ambang mendapatkan pelatih top, Jorge Sampaoli, setelah Walid Regragui cabut. Tapi, seperti dilaporkan Footmer 1, kesepakatan verbal Sampaoli dengan federasi bubar di menit akhir. Posisi kosong akhirnya diisi Mohamed Awahbi, pelatih tim U20 Maroko yang sudah kenal baik pemain muda dan kultur federasi. Keputusan ini aman, tapi juga konservatif, menunjukkan federasi lebih mengutamakan stabilitas ketimbang ambisi langsung. Sebuah bocoran tiba-tiba muncul di internet dan langsung bikin penggemar penasaran seperti apa wajah baru jersey tandang Swedia untuk 2026. Foti Headlines lebih dulu memamerkan gambar awalnya. Desain buatan Adidas ini didominasi biru royal tua dengan garis vertikal tegas yang memberi kesan modern tanpa meninggalkan identitas klasik tim Skandinavia itu. Celana dan kaos kaki biru dengan nuansa senada juga disiapkan sebagai pelengkap. Tren jersey baru bakal makin komersial dengan aturan iklan FIFA. Piala Dunia 2026 bakal terasa sedikit berbeda saat pemain berhenti minum di tengah pertandingan. Siaran TV justru bisa beralih ke iklan. FIFA memutuskan memberi ruang komersial selama jeda hidrasi 3 menit di tiap babak. Wasit akan menghentikan laga. Para pemain minum, sementara penyiar bebas menayangkan iklan baik layar penuh atau split screen. Informasi ini disampaikan FIFA bersamaan dengan aturan baru soal kesejahteraan pemain. Di tengah aturan baru FIFA, duel Spanyol-Argentina tetap di Qatar. Konflik di Timur Tengah sempat memunculkan wacana memindahkan finalisme antara Spanyol dan Argentina dari Qatar. Namun, UEFA belum berubah pikiran. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan laga 27 Maret tetap direncanakan di Lusail Stadium, Doha. Pembicaraan dengan panitia lokal masih berjalan sampai memastikan pertandingan berlangsung aman. Situasinya menarik. Duel juara Eropa dan Amerika Selatan jelas terlalu bernilai untuk dibatalkan. Bicara soal laga besar, Jurgen Klopp ternyata mulai rindu lapangan. Keputusan Jurgen Klopp menerima jabatan strategis di Red Bull GmbH awalnya terlihat seperti jeda panjang setelah 9 musim melelahkan di Liverpool. Namun, rutinitas kantor rupanya tidak memberi adrenalin yang sama. Laporan Sky Sport menyebut Klopp mulai merindukan ruang ganti, persiapan laga, dan interaksi langsung dengan para pemain. Pelatih dengan energi seperti Klopp memang sulit hidup jauh dari lapangan. Sepak bola terlalu gaduh untuk ditonton dari meja rapat. Saat Klopp rindu melatih, Flamengo justru baru saja ganti bos. Flamengo bergerak cepat setelah serangkaian hasil yang mengecewakan membuat Felipe Luis tak lagi memimpin tim. Meski prestasinya musim lalu, juara Liga Brazil dan Copa Libertadores sulit diabaikan, Leonardo Jardim, mantan pelatih Monaco, langsung diperkenalkan dan menandatangani kontrak hingga Desember 2027. Lengkap dengan tim asistennya, Antonio Vieira, Jose Barros, dan Diogo Diaz yang langsung memimpin sesi latihan di City George Halal. Di belahan dunia lain, Al Nassr justru sedih kehilangan Cristiano Ronaldo. Al Nassr tiba-tiba kehilangan tumpuan di lini depan. Cristiano Ronaldo mengalami cedera hamstring yang membuatnya tak bisa turun dalam beberapa laga penting. Kabar ini diungkap jurnalis transfer Fabrizio Romano yang menyebut pemulihan sang penyerang Portugal diperkirakan memakan waktu 2-4 minggu. Artinya, jadwal uji coba Portugal melawan Meksiko pada 29 Maret dan Amerika Serikat pada 1 April ikut terancam tanpa dirinya. Meski Ronaldo cedera, rivalnya Messi justru mampir ke Gedung Putih. Perayaan gelar MLS Cup 2025 membawa Inter Miami ke panggung yang tak biasa. Rombongan klub datang ke White House dan disambut langsung oleh Donald Trump. Momen itu makin menarik karena ada Lionel Messi di tengah rombongan juara MLS. Menariknya, kunjungan ini seperti mengulang adegan beberapa bulan sebelumnya. Pada 19 November 2025, Cristiano Ronaldo juga sempat hadir di lokasi yang sama. Dua ikon besar sepak bola akhirnya muncul di tempat identik dalam rentan waktu dekat.
Dari panggung Amerika, kita ke Italia yang memanggil Federico Chiesa. Sudah lama publik tak melihat Federico Chiesa mengenakan jersey biru milik timnas Italia. Sejak UEFA Euro 2024, winger Liverpool FC itu memang beberapa kali dipanggil, tapi memilih menepi demi memulihkan kondisi dan ritme bermain. Kini laporan Tuttosport menyebut Gennaro Gattuso memasukkan namanya ke skuad awal playoff Piala Dunia melawan timnas Irlandia Utara pada 26 Maret di Bergamo. Sebulan lalu, ia bahkan sempat makan malam dengan staf tim di London. Jika Italia memanggil bintangnya, Bayern justru harus parkir Harry Kane. Harry Kane tiba-tiba keluar dari rencana Bayern Munchen jelang laga Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach. Striker Inggris itu mengalami masalah di betis setelah duel panas kontra Dortmund akhir pekan lalu. Situasinya sempat bikin khawatir karena Kane bahkan melewatkan latihan penuh pada Selasa. Seperti dilaporkan media Jerman, ia memang kembali berlatih sehari setelahnya, tapi kondisinya belum cukup siap untuk pertandingan. Saat Kane absen mencetak gol, Daniel Malen justru sedang gacor. Roma sempat kesulitan menjaga ketajaman di lini depan. Gol terasa mahal, ritme serangan sering buntu di sepertiga akhir. Situasinya berubah sejak Daniel Malen datang sebagai pemain pinjaman dari Aston Villa. Penyerang Belanda itu langsung panas, 4 gol dalam 4 laga Liga bulan lalu. Serie A kemudian menobatkannya sebagai Player of the Month, mengungguli nama seperti Domenico Berardi, Federico Di Marco, hingga Weston McKennie. Sayangnya, kegacoran Malen terhambat karena Dybala kini malah cedera lutut. Masalah datang lagi untuk Paulo Dybala. Ia sempat ikut latihan penuh AS Roma, tapi kemudian merasakan nyeri di lutut, cedera yang sudah berulang di musim ini. Laporan media Italia menyebut kondisi itu membuatnya diragukan tampil saat AS Roma bertandang ke markas Genoa di Serie A. Situasinya makin rumit karena Matthias Sul, Artem Dovbyk, dan Evan Ferguson juga tidak tersedia. Krisis penyerang Roma kontras dengan Juventus yang siap melepas pemain. Juventus mulai menata ulang lini depan setelah Jonathan David kesulitan benar-benar klop dengan sepak bola Italia. Striker Kanada itu didatangkan gratis dari Lille musim panas lalu, tapi kontribusinya baru 7 gol dan 5 assist dari 37 laga. Laporan Grammy Bailey dari tim TAK menyebut Bianconeri siap melepasnya dengan syarat kontrak Dusan Vlahovic Brasil diperpanjang lebih dulu. Menariknya, klub Premier League seperti Manchester United, Tottenham, hingga Newcastle sudah memantau situasi ini. Sambil pantau David, ada juga drama kontrak Marcelino di Villarreal. Villarreal ingin menjaga momentum setelah musim yang stabil, tapi durasi kontrak jadi titik panas. Marcelino Garcia Toral dikabarkan ingin kontrak 3-4 tahun supaya bisa benar-benar membangun proyek jangka panjang. Sementara klub baru menawari 2 tahun. Jurnalis Matteo Moretto melaporkan diskusi ini berlangsung jujur dan konstruktif antara manajemen dan sang pelatih. Beda dengan Villarreal, ruang ganti Real Madrid justru sedang kacau. Musim Real Madrid makin berantakan, 2 kekalahan beruntun membuat situasi ruang ganti kembali panas. Bahkan setelah pergantian pelatih, Xabi Alonso sudah mundur, lalu Alvaro Arbeloa datang membawa harapan baru. Nyatanya, kondisi tim belum juga stabil. Jurnalis Cadena Ser Manu Carreno menyebut para pemain Madrid kini sulit diatur. Ancelotti pernah mencoba, Alonso juga, dan sekarang Arbeloa menghadapi masalah yang sama. Beberapa pemain disebut tak puas dengan gaya tiap pelatih. Madrid sedang kacau, sementara di Barcelona, Victor Font siap bertarung. Barcelona sempat dihadapkan pada keraguan soal calon presiden, tapi akhirnya Victor Font resmi lolos dengan 4.440 tanda tangan valid memenuhi syarat dari komite pemilihan. Seperti dilaporkan Marca, setelah pengumuman, Font menegaskan ini lebih dari sekedar perebutan kursi, ini soal arah klub. Menariknya, dengan pengalaman sebelumnya kalah dari Laporta, strategi Font kini terasa lebih matang dan bisa jadi katalis perubahan nyata bagi Blaugrana. Di balik panasnya bursa presiden, Lewandowski sudah siap merumput lagi. Barcelona sempat kehilangan Robert Lewandowski saat leg kedua semifinal Copa del Rey lawan Atletico Madrid. Setelah striker Polandia itu cedera tulang pipi kontra Villarreal akhir pekan lalu. Seperti dicatat Diario Sport, kini kabar baik datang. Lewandowski diprediksi sudah bisa ikut skuad saat jumpa Athletic Bilbao Sabtu ini. Sementara beberapa hari terakhir, ia terlihat latihan individu dengan masker pelindung. Dari Spanyol, kita lihat Tottenham yang baru saja dipermalukan Palace.
Crystal Palace menang meyakinkan 3-1 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Dominic Solanke membawa Spurs unggul lebih dulu lewat gol di menit ke-34, tetapi Ismail Assar menyamakan lewat penalti di menit ke-40. Palace kemudian berbalik memimpin lewat Jurgen Star Larsen di injury time babak pertama sebelum Sar menutup pesta golnya pada menit ke-45+8. Kemenangan ini membawa Palace naik ke posisi 13 dengan 38 poin. Tottenham justru makin terdesak di peringkat ke-16 dengan 29 poin, hanya terpaut satu angka dari zona degradasi. Kekalahan itu bikin Tottenham mencetak rekor buruk 11 laga tanpa kemenangan. Tottenham terus terjebak dalam periode yang terasa tak berujung. Kekalahan 1-3 dari Crystal Palace jadi laga ke-11 beruntun tanpa kemenangan di Premier League musim ini. Dalam rentan itu, Spurs cuma memetik 4 hasil imbang, sisanya kalah termasuk dari Arsenal, Fulham, sampai Palace. Data dari Opta menunjukkan ini kali pertama Tottenham melewati 11 pertandingan liga tanpa menang di era Premier League. Posisi mereka kini hanya 1 poin di atas zona degradasi. Kalau sampai terdegradasi, keuangan Tottenham bisa terancam rugi besar. Tottenham sedang berdiri di tepi jurang dengan 9 laga tersisa. Posisi mereka belum benar-benar aman dari ancaman turun kasta. Situasinya tak sekedar soal gengsi, tapi juga uang dalam jumlah besar. Laporan BBC Sport menyebut Spurs berpotensi kehilangan sekitar 261 juta pound sterling jika sampai terlempar ke Championship. Stadion baru senilai 1 miliar pound sterling dan harga tiket rata-rata 76 pound sterling jelas sulit dipertahankan di level kedua. Belum lagi kontrak Nike dan IEI senilai 70 juta pound sterling per tahun yang akan terpangkas. Nasib malang juga menimpa Nuno yang kini menggugat Nottingham Forest. Awalnya semua terlihat manis. Nuno Espirito Santo baru menandatangani kontrak 3 tahun pada 20 Juni 2025 setelah membawa Nottingham Forest kembali ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 3 dekade. Situasi berubah saat Edu masuk sebagai kepala sepak bola grup Marinakis. Hubungan keduanya memburuk. Lalu pemilik klub memutuskan memecat Nuno. Kini, seperti dilaporkan The Athletic, pelatih Portugal itu menempuh jalur hukum. Saat Nuno sibuk menggugat, Alisson pilih setia di Liverpool. Rumor dari Italia sempat mengarah ke Juventus dan Inter Milan yang sedang berburu kiper baru untuk musim depan. Nama Alisson Becker ikut masuk radar, apalagi usianya sudah 33 tahun dan kontraknya di Liverpool FC tinggal setahun lagi. Namun laporan Fabrizio Romano menyebut sang kiper belum berniat pindah. Alisson justru ingin menuntaskan kontraknya di Anfield. Keputusan ini masuk akal selama Liverpool masih mempercayainya sebagai penjaga utama. Berbeda dengan Alisson yang menetap, kursi pelatih MU justru masih kosong. Manchester United belum juga menemukan arah pasti di kursi pelatih. Michael Carrick memang memegang tim sebagai pelatih sementara, tapi laporan Ben Jacobs menyebut namanya bukan kandidat utama untuk jabatan permanen. Dua nama besar Carlo Ancelotti dan Thomas Tuchel juga keluar dari radar karena fokus dengan tim nasional hingga selepas Piala Dunia. Situasinya membuat United mulai menimbang opsi lain seperti Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, sampai Roberto Martinez. Sambil cari pelatih, Casemiro minta MU merekrut Bruno Guimaraes. Situasinya mulai jelas, Casemiro bersiap meninggalkan Manchester United musim panas nanti. Lini tengah pun butuh penerus. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, sang gelandang veteran bahkan sudah memberi saran langsung ke klub. Nama yang ia angkat adalah Bruno Guimaraes. Menariknya, pemain Newcastle United itu disebut terbuka tetap bermain di Premier League jika pindah klub. Musim ini, Guimaraes tampil 35 kali dengan 9 gol dan 6 assist. Saat MU sedang berbenah, Arteta justru baru dinobatkan jadi pelatih terbaik. Arsenal sempat dipertanyakan apakah bisa konsisten di musim ini, tapi Mikel Arteta membuktikan kapasitasnya. Pelatih asal Spanyol itu baru saja dinobatkan sebagai Manager of the Year di London Football Awards, mengapresiasi kinerja impresifnya bersama Gunners. Saat ini, Arsenal memimpin klasemen Premier League dengan selisih 7 poin atas Manchester City. Di Eropa, mereka menaklukkan semua 8 laga fase grup Liga Champions. Kesuksesan Arteta makin lengkap berkat performa gemilang dari Declan Rice. Arsenal sempat kesulitan menahan irama liga musim ini, tapi satu sosok selalu bikin permainan tim stabil. Declan Rice, gelandang yang jadi tulang punggung Gunners ini, baru saja dianugerahi Premier League Player of the Year di London Football Awards. Hasil dari performa konsisten sepanjang musim, dari 40 laga yang dimainkan, Rice mencetak 4 gol dan 9 assist, ikut mengangkat Arsenal di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi domestik lainnya.
dari kesuksesan race, beralih ke format baru playoff Liga Championship. Liga Championship Inggris siap memberi lebih banyak tim kesempatan ke Premier League. Mulai musim 2026-2027, format playoff diperluas dari 4 menjadi 6 tim. Tim peringkat ketiga dan 4 langsung ke semifinal 2 leg, sementara posisi 5 lawan 8 dan 6 lawan 7 di perempat final 1 laga. Semifinal tetap 2 leg, puncaknya di Wembley pada akhir Mei. Menurut EFL, ini untuk menambah pertandingan kompetitif di akhir musim. Itulah 28 info paling hangat hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke Soccer Mania lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.